Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimakumullah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali bisa hadir di majelis ilmu Yayasan Miftahul Farah. Semoga kita semuanya diberikan kunci kebahagiaan dan bisa bahagia dunia dan akhirat. Kunci kebahagiaan adalah dengan kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Dan kita tidak bisa mengikuti Allah dan Rasulnya kecuali kita harus menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Sama seperti kita sholat, zakat, puasa, sama-sama wajib. Oleh karena itu, jangan kita membeda-bedakan menuntut ilmu itu hanya waktu kecil, atau hanya untuk para ustadz, atau hanya untuk para santri-santri di pesantren. Tidak, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat dan para tabi'in serta pengikutnya hingga akhir zaman. Kita akan melanjutkan tadabbur dan tafsir surat Al-Baqarah, sekarang ayat ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, dibaca artinya. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Iya. Ya ayuhan nas, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak memanggil. Ya, yaitu namanya harfun nida ya. Huruf panggilan. Ya. Ayyuhan nas. Wahai manusia. Manusia, an-nas itu bentuk jamak dari al-insan. 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 Kalau satu insan, kalau banyak nas. Wahai semua manusia. Kenapa manusia disebut insan? Satu dari bahasa Arab nasia, yansa, lupa. Karena manusia lupa, pelupa. Manusia yang sempurna itu pelupa. Kamu pelupa nggak? Kamu lahir kapan? Lahir kapan? 2011. Tanggal? 15. Bulan? Bulan Maret. Nah, alhamdulillah, ingat. Kamu pernah dikasih duit sama siapa?
Siapa lagi? Siapa lagi? Ingat semua nggak? Kamu pernah dikasih sama orang duit? Ingat semua nggak nama-namanya? Enggak, lupa kan? Itulah manusia. Karena manusia itu lupa. Kalau manusia nggak lupa, hidupnya akan sedih terus. Pernah ditimpa musibah? Masih ingat musibahnya apa udah lupa? Udah lupa. Coba kalau ingat terus. Nangis terus tiap hari. Maka manusia sempurna itu harus lupa. Kalau manusia nggak lupa bukan manusia. Tapi jangan pura-pura lupa, gitu ya. Jangan pura-pura lupa dengan janji dan sebagainya. Apalagi lupa. Karena manusia suka lupa. Nah, makanya disebut insan. Dalam pepatah disebut manusia lupa. Karena manusia disebut al-insan karena manusia emang suka lupa. Linisyanihi. Yang kedua dari kata al-uns. Al-uns artinya bersosialisasi. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Namanya makhluk sosial. Kita butuh orang lain. Kita bayi saja butuh orang tua. Kita sudah besar butuh makan. Makan yang nanam siapa? Yang nanam padi? Petani. Kita mau baju yang bikin siapa? Penjahit. Kita mau bikin rumah, yang bikin rumah siapa? Tukang. Kita butuh manusia. Sampai mati pun kita butuh manusia. Kita mati mau ngubur sendiri. Saya mau mati, kubur sendiri. Nggak bisa. Harus ada orang yang mengubur kita. Makanya disebut ins. Karena kita nggak bisa hidup sendiri. Butuh orang lain. Tidak bisa hidup sendiri. Nah, inilah manusia. Tapi manusia di sini mencakup jin. Ya, al-jin atau al-jan. Jin itu satu, kalau jan itu banyak. Jin itu satu, kalau jan banyak. Karena yang dipanggil Allah manusia dan jin. Kamu manusia apa jin? Gitu. Kita dipanggil wahai manusia. Manusia di sini banyak. Manusia, tipe manusia banyak. Siapa aja? Mukmin. Manusia banyak yang mukmin? Banyak. Terus yang kemarin kita munafik. Terus kafir. Nah, mukmin atau muslim ya. Mukmin itu ada tingkatannya ya. Tingkatan yang paling rendah, maaf ya. Tingkatan yang paling rendah muslim. Tingkatan yang menengah muslim di bawah. Jadi iman itu tingkatan ya. Islam itu bertingkat-tingkat. Pertama muslim, kedua mukmin, ketiga muhsin, ihsan. Munafik ada dua. Munafik apa? I'tiqadi sama amali. Kafir banyak. Satu, kafir yang sekarang ya, Yahudi. Siapa lagi? Nasoro atau Nasrani. Siapa lagi? Majusi. Siapa lagi? Buddha. Siapa lagi? Hindu.
Siapa lagi? Sinto Gendeng. Konghucu. Konghucu. Apa lagi? Kejawen. Kejawen belum kafir, ntar dulu. Ini yang kafir asli, Jangan sampai nanti wah kita mengkafirkan orang Kejawen. Pokoknya kafir itu selain muslim, menyembah matahari, ya, penyembah ya, penyembah matahari, penyembah gunung, penyembah apa lagi? Sapi, penyembah pohon. Kamu menyembah siapa? Allah. Alhamdulillah. Berarti kamu di mana? Ini. Masya Allah, Muslim, kamu masih Muslim. Mukmin berat. Nah, ini manusia nih, dipanggil semua nih. Wahai orang Konghucu, Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, Hindu, munafik, mukmin, Muslim, dipanggil semua. Wahai manusia, u'budu, beribadahlah. Ibadah. Ini ayat pertama perintah ibadah. Ayat pertama perintah ibadah. Apa sih ibadah? Ibadah dari bahasa Arab. Abada ya'budu. Ibadah. Dari abada ya'budu, ibadah artinya al-khudu'. Wat-tadhallul. Artinya merendahkan diri. Merendahkan diri dan menghambakan diri. Ini secara bahasa. Secara bahasa. Kita disuruh beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah min al-aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Ayo, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Suatu ungkapan. Ibadah itu ungkapan yang meliputi semua yang dicintai Allah, baik ucapan atau perbuatan yang lahir maupun batin. Ini definisi dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi ibadah itu semua yang mencakup apa-apa yang dicintai Allah.
dan diridhoinya, baik dalam ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang lahir maupun yang batin. Nah, ibadah itu macam-macam. Ibadah itu macam-macam. Ibadah ya. Ibadah macam-macam. Satu, ibadah qalbiyah. Ibadah hati. Dua, ibadah badaniyah. Ibadah badan. Tiga, ibadah lisaniyah. Empat, ibadah maliyah. Harta. Contoh ibadah hati apa? Nggak tahu. Kamu cinta nggak sama orang tua? Benar. Kamu cinta nggak sama Allah? Allah di mana? Di atas langit. Di mana? Iya. Bukan di mana-mana ya. Di mana-mana mah ada di God dong. Cinta. Ibadah hati itu apa aja? Cinta. Apa lagi? Roja. Berharap. Terus khauf, takut. Terus tawakal. Terus sabar. Terus inabah. Terus taubah. Nah, ini ibadah hati. Ikhlas. Ikhlas itu ibadah hati. Niat. Niat itu ibadah hati. Niat nggak diucapkan, niat di hati. Ibadah badan apa aja? Salat, terus apa lagi? Puasa, haji, jihad, menuntut ilmu. Apa lagi? Menikah, cari nafkah. Tapi mencari nafkah jangan lupa ngaji, ya kan? Mencari nafkah lembur nggak ngaji. Terus lisan. Lisan apa? Ngaji. Tilawatil Quran. Apa lagi? Zikrullah. Apalagi sholawat. Bukan sholawatan ya, sholawat. Apalagi amar ma'ruf. Amar ma'ruf ibadah bukan? Ibadah. Semua yang dicintai Allah itu ibadah. Apalagi? Tausiah. Kultum. Kuliah terserah antum. Maliyah. Zakat. Apalagi? Sedekah. Apalagi? Infak. Apalagi? Apa? Membebaskan budak. Masya Allah. Tapi sekarang nggak ada budak. Apalagi? Tajil. Betul. Ta'jil pakai ain ya. Ta'jil. Bukan takjil. Kalau takjil malah menunda, berarti menunda buka.
Pakai ain, ta'jil. Menyegerakan buka, jangan salah. Di Indonesia pakai hamzah, takjil. Oh, berarti ntar bukanya. Kalau takjil Takjil nggak ada, bahasa Arab nggak ada takjil. pakai kamu Indonesia gitu. Takjil gitu. Nggak ada. Ta'jil pakai ain. Ya, inilah ibadah. Jadi ibadah itu banyak banget. Bekerja ibadah. Naik sepeda mubah. Ntar, oh ini kan ibadah gitu. Iya, tapi ente nggak pernah ngaji masalahnya. Alasannya ibadah gitu. Kenapa kita harus beribadah? Kepada siapa kita beribadah? Kepada Rabb kita. Rabb. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ya ayyuhan nasu ubudullah? Ya. Kenapa Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas u'budu Allah, tapi u'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kamu. Apa sih Rabb? Siapa sih Rabb? Rabb itu pertama Khaliq. Kedua Mudabbir. Ketiga Malik. Khaliq pencipta. Karena Allah pencipta kita. Mudabbir pengatur. Karena Allah pengatur alam semesta. Malik raja. Karena Allah raja alam semesta. Nah, kita harus beribadah kepada yang menciptakan kita, yang mengatur kita, dan yang merajai dunia. Salah satu sifat Rabb, khalaqakum. Apa khalaqakum? Yang telah menciptakan kalian. Menciptakan kalian termasuk memberi rizki. Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki. Dan orang-orang yang sebelum kalian. Apa tujuan kita beribadah? Apa tujuan kita beribadah? Takwa. Kalau kita bertakwa akan masuk ke dalam surga. Nah, inilah kurang lebih kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 21. Semoga bermanfaat. Karena ada acara di tempat lain, mohon maaf, cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.